Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Ada yang sakit? Makin ya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu kita Ina akan memimpin kita dalam doa hari ini. Hari ini ada ya Bu. Kita satu angkat doa Bu. Teman-teman dan guru, mari kita berdoa dan membaca dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu selama kami akan mengikuti pembelajaran dengan Ibu Marwa. Sungguh semuanya berdoa sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ina sudah memimpin kita dalam doa. Baik, tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan keragaman sosial budaya masyarakat ini. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengenal kehidupan budaya di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar kita. Lalu yang berikutnya, selain mengenal, kita juga bisa memahami dan mengingat keragaman sosial budaya di Indonesia. Lalu ada mampu menganalisis faktor apa saja, faktor geografis apa saja yang mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, lalu ini adalah materi kita hari ini Bu. Ada pengertian keragaman sosial budaya di Indonesia. Lalu ada kita mengenal keragaman sosial budaya di Indonesia, itu ada suku, bahasa, tarian, pakaian adat, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan keragaman sosial budaya kita. Lalu ada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar suku sosial budaya di Indonesia. Lalu ada manfaat kita menjaga. Lalu berikutnya itu ada kondisi geografis yang mempengaruhi. Oke, keragaman itu sendiri, ada yang tahu ragam itu artinya apa? Satu, ragam. Orang keragaman Oke, ragam itu merupakan gabungan antara kekayaan jenis dan kemerataan dalam satu nilai tunggal. Jadi kita di sini beragam. Elita dari mana? Dari NTT. Kita dari Jawa Barat. Ya, kita kan beragam. Elita dari NTT, kita dari Jawa, dari mana itu sih? Salabu. Oke, tapi kita menjadi satu kesatuan dalam kita berbeda. Bangsa kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Namun kita tetap dalam suatu wadah, yaitu NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, kita masuk ke keragaman sosial. Sosial itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan socius, yang memiliki arti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Jadi sosial itu berkaitan dengan lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, yang mana membantu kita berkembang, tumbuh, untuk menjadi pribadi yang baik tentunya. Lalu ada keragaman budaya. Budaya itu merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian adat, bangunan, dan juga karya seni. Nah, kita teman-teman ya, adik-adik sekalian, tentu di daerahnya pasti memiliki ya, setiap suku pasti tentunya memiliki keragaman. Coba yang menjadi dominan ya di sukunya Elita itu apa? Misalnya tradisi atau acara-acara adat apa itu? Itu ada istilahnya kalau kalian itu ya. Kalau dari ininya kita apa? Dari kita bahasanya bahasa Sunda.
Kalau tariannya ada tari jaipong. Jipong ya. Oke. Kalau dari Ina apa yang menjadi ciri khas Ina? Yang menjadi ciri khas saya, daerah saya itu tarian gawi. Iya. Dari Unci, apa Unci? Kalau dari saya Pakaian adat. Pakaian adat apa itu pakaian adat namanya? kalau untuk perempuan itu namanya baju kimia. Kalau Dan kain bajunya itu kebaya namanya. semuanya. Oke. Berarti setiap kita beda-beda ya dalam hal pakaian adat, suku atau pertama misalnya kayak macam ada alat-alat yang dihargai begitu dari macam di tempatnya ikut itu gelang gadis. Nah, itu sangat dihargai sekali itu untuk digunakan untuk kaum wanita itu. Kalau yang ikut tentang keragaman sosial budaya di sini itu ada minta bantuan dari adik sekalian untuk kita berlatih bersama ya. Nah dari di sini ada tabel, ibu bagi kertas, nanti adik-adik samakan. Gambar satu itu menunjukkan apa, keragaman apa. Berikutnya juga gambar 2, 3 dan seterusnya. Oke. To your face, I just can't forget the way you stare me down. I will love you so hard just for the weekend. Give me one more, nothing past Sunday evening. Won't leave this room running loud, but it's more than enough. Call you a moment of weakness. I will love you so hard just for the weekend. Under covers till 3 a.m. Heart's beating 120 BPM. For at least a week or two. Day turns to night when blinds are closed. Lost track of time. Nobody has to know that I just might need you tomorrow. But you want me to take back the night. I can't just say it was a mistake. Lies to your face, I just can't forget the way you stare me down. I will love you so hard just for the weekend. Give me one more, nothing past Sunday evening. Won't leave this room calling loud, but it's more than enough. Call you a moment of weakness. I will love you so hard just for the weekend. Heart's already sold. Heart's already cold. Don't get too close. Heart's already sold. Don't get too close. Heart's already cold. I will love you so hard just for the weekend. Give me one more, nothing past Sunday evening. Won't leave this room calling loud, but it's more than enough to call you a moment of weakness. I will love you so hard just for the weekend. It's only this one. I will love you just for the weekend. It's only this one. Jadi gambar yang pertama itu tentang keberagaman agama. Kemudian gambar kedua itu keberagaman mata pencarian. Gambar yang ketiga itu tentang keberagaman bahasa. Gambar yang keempat itu keberagaman rumah adat. Terus gambar yang kelima keberagaman pakaian adat. Yang keenam keberagaman tarian daerah. Sama Bu. Karena kita sudah berlatih bersama, ada Kendo,
kita nonton bersama tentang ada yang tahu nggak nih? Modern, main gadget, tradisional, tak ada istiadat. Suku Baduy di Banten. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Kita lari lomba sekarang. Ini tadi di lagu tadi ada keberagaman suku ya. Ada suku. Tadi di video juga ada ya. Nah ini ada tabel suku. Ada suku Mentawai, Piliang, Sanyago, Tanjung itu dari provinsi Sumatera Barat. Nah lalu ada Bajau, Kubu, Penghulu, Melayu itu dari provinsi Aceh. Lalu ada Singkil, ada Simewue, Tamiang dan Gayo dari Riau, dan juga Sakai, Bonai, Talang dari Jambi. Nah ini juga bahasa daerah tadi. Ada bahasa Sunda, Jawa, bahasa Tidung dari Papua. Kalau dari Melita dari NTT itu bahasa apa? Manggarai. Bahasa Manggarai ini berkaitan langsungnya dengan tempatnya. Kalau dari Unsi bahasa Melayu. Yo, kalau Ina bahasa apa? Bahasa Ende. Bahasa Ende. Kalau kita masih bahasa Jawa ya, atau ada bahasa Sunda. Nah ini ada rumah adat nih. Ada rumah adat Salaki dari NTT. Nah, dari Honai, rumah adat Honai dari Papua. Nah, ada rumah Joglo dari Jawa Tengah. Ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Ada Suwo Sesat dari Lampung dan juga rumah Lamit dari Kalimantan Timur. Ada tarian nih, tari perang nih dari NTT.
Atau ada tari lain lagi mungkin dari NTT? Ada apa coba? Ada Daya itu apa? Tari dari NTT selain Zai dan Merak. Merak itu tari Nadiri dan Papua ini ya. Tari Kencana tadi dominasi oleh semua laki-laki ya. Semuanya pemeran atau yang bermain yang tergolong untuk menari itu tari Kencana itu semuanya laki-laki. Lalu ada tari Monong dari Kalimantan Barat, Jaipong, kita ya Jaipong tadi ya, terus ada tari Sige dari Lampung. Nah, lalu keberagaman itu tentunya kita setiap pribadi itu pribadi lagi maksudnya untuk menjaga ya agar bangsa kita tetap saat itu kita harus menjaga kesatuan dan kesatuan dari bangsa sosial budaya Indonesia walaupun sudah berbeda tapi kita harus menjaga. Nah, karena keberagaman itu menjadi identitas negara kita. Nah, lalu yang kedua, kesadaran beragama membentuk masyarakat yang toleran antar sesama. Jadi, walaupun kita berbeda di agama kita sendiri juga diajarkan ya kita untuk membentuk kita pribadi untuk bersikap toleran kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu, keberagaman juga bisa menarik menjadi daya tarik bagi wisata. Misalnya di sini kan banyak tempat wisata kita ya. Nah, misalkan kalau misalnya ada orang yang dari luar mengunjungi tempat kita bisa memperlihatkan kepada mereka terkait dengan keragaman budaya kita. Nah, itu manfaatnya itu menjaga keutuhan NKRI agar tidak ada perpecahan gitu walaupun kita berbeda tapi kita tetap menjalankannya. Nah, itu menjaga perdamaian, menjaga terjadinya perang atau konflik antara suku. Nah, walaupun berbeda tapi kita tidak boleh saling ini ya merendahkan budaya-budaya setiap orang ya yang berbeda dengan kita, lalu menciptakan kerukunan antar warga negara dan membangun bangsa Indonesia agar maju. Nih, yang berikut ada kondisi geografis yang mempengaruhi keragaman sosial. Itu yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi itu tentunya berbeda ya. Misalnya ini dari tempatnya Elita itu berbeda ya dengan tempatnya Uji. Nah, itu berkaitan dengan lokasi. Kalau di iklim itu misalnya kita ambil di Indonesia dengan ini misalnya di tempat-tempat yang luar ya. Beda iklim juga misalnya busana atau berpakaian. Ada kita di sini kan lebih banyak terbentuk gitu ya. Ini cara berpakaiannya. Lalu ada bentuk relief, tipe tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, sumber-sumber mineral, kontak dengan lautan. Oke, habis sudah materi kita. Jadi untuk terakhir pertemuan kita ini, Ibu mau minta untuk adik-adik sekalian satu orang untuk maju untuk menyampaikan kesimpulan apa yang kita belajar hari ini. Oke, Ibu minta Elita untuk maju menyampaikan apa yang Elita dapat hari ini berkaitan dengan keragaman sosial budaya. Oke, baik. Kesimpulan yang saya dapat hari ini itu yang pertama kan materi bukan ada tentang keragaman budaya, habis itu keragaman suku. Nah, dari keberagaman ini, jadi yang saya dapat simpulkan itu Bu, yang pertama kan saya dari budaya sendiri dari NTT. Terus saya punya tarian tersendiri gitu, mau itu acara apapun atau kegiatan apapun. Terus kalau yang saya dapat juga itu bahwa kita kan dari berbagai budaya, berbagai suku. Jadi misalnya dari kelas itu kita boleh merendahkan sesama, kita harus saling membantu, saling mengasihi antara suku kita supaya kita bisa membentuk pertemanan yang baik. Oke, baik, terima kasih adik-adik sekalian untuk partisipasinya dalam belajar hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, minta Elita ya.
berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kalau Tuhan Memudahkan dalam perjalanan. Nah, mau kami puji kita sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih yang Hearts already sold. Hearts already cold. Don't get too close.